Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Inti Sarimawati, kelas 10 IPS 1, nomor absen 19. Di sini saya akan membahas materi tentang ilmu kimia. 1. Pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Apa yang dimaksud dengan susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? A. Susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. A. Susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya Na, H, O, Fe, dan C. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunannya tidak berubah. Contoh campuran adalah larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. B. Struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antara atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. Contoh molekul unsur adalah O2, N2, H2, dan P4. Contoh molekul senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. C. Sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. D. Perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya lilin yang dibakar, es mencair, dan sebagainya. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. 2. Prinsip dasar hakikat ilmu kimia. Prinsip dasar yang menjadikan acuan perkembangan ilmu kimia adalah adanya perubahan bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk lain dengan sifat yang berbeda. Contohnya zat A direaksikan dengan zat B. Reaksi antara keduanya pasti menghasilkan zat baru. Sebut saja zat C, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat A maupun B. 3. Ruang lingkup kimia. Ruang lingkup kimia meliputi susunan, struktur, sifat, serta perubahan materi yang menyertainya. Secara umum, kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kimia deskriptif dan kimia teoritis. A. Kimia deskriptif adalah ilmu kimia yang didapatkan melalui pengamatan sifat zat. B. Kimia teoritis adalah ilmu kimia yang membahas tentang materi. 4. Peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di bidang kedokteran, ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. 2. Di bidang farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan obat. 3. Di bidang kriminologi. Ilmu kimia juga berperan di bidang kriminologi loh. Contohnya, kegunaan kimia di bidang kriminologi adalah untuk proses visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. 4. Di bidang pertanian. Di bidang pertanian, kimia berfungsi sebagai pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. 5. Di bidang biologi. Kimia ternyata juga berperan di bidang biologi loh.
Contohnya, untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. 5. Metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah dengan cara fokus pada pembahasan tertentu atau tema tertentu. 2. Mengkaji teori atau penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penelitian. 3. Mengajukan hipotesis bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 4. Melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. 5. Mengumpulkan data. 6. Mengolah dan menganalisis data-data hasil penelitian. 7. Membuat kesimpulan. 8. Melaporkan hasil penelitian dengan bentuk laporan ilmiah. 6. Manfaat mempelajari ilmu kimia. 1. Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. 3. Membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.